Kembali lagi dengan saya Josandi di Master Josandi TV, My Story, My Magic. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Tosa bahagia, tidak kekurangan suatu apapun juga. Selalu saya mengingatkan, milikilah hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bergembira. Dengan suasana hati yang gembira, maka kita akan melihat segala sesuatu itu indah. Semua terlihat indah gitu. Jadi mulailah dengan hati yang gembira. Mulailah dengan pikiran yang positif. Kita bisa positif berpikir dan cara pandang positif kalau hati kita gembira. Oke? Baik teman-teman, sama seperti yang satu ini. Ini adalah sebuah contoh soal, ini kasus soal itu ya. Sebetulnya ini hal yang biasa, tapi terlihatnya susah karena kita biasa melihatnya atau menerima inputan. Waduh, yang kayak gini tuh susah. Ingat ya, ini penting banget. Kita menerima hal-hal sesuatu, ya banyak hal itu begitu diawali dengan waduh, ini susah nih, susah terus. Angel lagi, angel terus. Jadi itu gimana kita menangkapnya dulu ya, menangkap segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita harus kerjakan. Kalau kita pikirannya mampu, bisa, ini sih pasti ada jalan keluarnya. Maka ada jalan keluar muncul. Contoh misalnya teman-teman diminta pertanggungjawaban oleh anak, keponakan atau adik-adik kecil di keluarga Anda. Ini gimana caranya? Kita jangan bete ya. Dengan mereka minta bantuan kita, itu artinya kita dipercaya. Mereka di mata mereka itu, di pikiran mereka itu kita lebih mampu. Kenapa? Karena kita lebih dewasa, lebih tua, lebih berpengalaman, dan lebih pintar. Jadi ya sudah, ini pertanggungjawaban kita. Bagaimana memberi jawab ya. Pertanggungjawaban ini memberi jawab kepada mereka dengan cara yang benar. Dengan cara supaya mereka itu menjadi berubah pikirannya. Oh iya, ternyata ini gampang ya. Oh ternyata tidak sesusah yang dibayangkan. Contoh, misalnya ini ada perkalian ya, bukan 2 digit, 3 digit, lebih dari itu. Dikali 2 digit. Misalnya 42.763. Saya sudah tulis di sini. Dikali berapa ya? Kali berapa ya? Yang A23 aja dulu. Nah, kayak gini. Ini kan susah, teman-teman. Dilihatnya sepertinya susah. Ada cara yang biasa adalah cara yang umum. Ya sudah, 23-nya di bawah, baru di satu-satu kan. Satu misal 3 dikali 3 dulu, terus berikutnya 3 kali 6, terus baru giliran 2 dikali, terus mulai 2 kali 3 kali 6. Aduh, itu bukan makan waktu ya. Mungkin itu cara yang umum ya, tapi itu bisa saja membuat aduh kok rumit banget sih. Nah, ini cara yang simpel. Cara yang simpelnya seperti ini teman-teman. 42.763 dikali 23. Hasilnya berapa? Nah, ini dia. Lihat baik-baik teman-teman. Ini dia ya. Ini jawabannya di bawah sini. Pertama, nah ini penting nih. Kita kalikan dulu. 3 langsung, bukan dengan kali 3 atau kali 2. Langsung dengan dikali 23. Nah, ini penting nih. Perkalian dasar harus tahu ya. Perkalian yang satuan itu harus tahu. Sampai puluhan ya. Ini kan dasar banget. 3 kali 23 ya sudah, 3 kali 20 60. 3 kali 3-nya 9, 69. Seperti ini nih, 3 kali 23 dulu deh. Berapa? 69. Ini gimana nih? 69 hasilnya. Sama dengan isi di bawah aja. 69, tulis 9-nya. Paling ujung, 9. 6-nya simpan di sini. Kelihatan teman-teman? 6-nya simpan di sini, di sebelahnya. Di angka sebelahnya. Kebetulan ini angkanya 6 lagi. 6-nya simpan di sini. Berikutnya adalah baru kemudian 6 dikali 23. Ini satu paket ya, 23. 6 dikali 23. 6 kali 23. 6 dulu kali 20 ya, itu cara sederhananya 120, baru 3 kali 6 18, 120 ditambah 18 138. Diisi langsung, jangan diisi langsung dulu. Ini kan ada 6 di atasnya, tambah dulu dengan 6. 138 ditambah 6 144. Lihat baik-baik. 144. Ini cara uniknya. 4-nya simpan sebagai hasil. Berikutnya, ini ada 14 nih. 14-nya simpan di sini. Di atas 7. Jelas kan? Buat apa ini? Sama seperti tadi. Untuk proses berikutnya adalah ini yang belum nih. Bergeser pokoknya dari kanan ke kiri. Baru 7 dikali 23 lagi. 7 dikali 23 adalah
7 dulu kali 20, yaitu gampang lah, 140, baru 3 kali 7. 3 kali 7, makanya ini yang saya sebut perkalian dasar, 7 kali sekian, 8 kali sekian, yang satuan aja. 7 kali 3 kan 21. Jadi 140 ditambah 21, 161. Jangan langsung ditulis ya. Ditambah ini, lihat, tambahnya 14 teman-teman. 161 ditambah 14, karena ini ada 14 dari hasil yang sebelumnya. Sama dengan 175. Nah teman-teman, kalau ada kasus kayak gini nih, ini sederhana sih. Kalau ada kasus seperti ini kesannya rumit nih, sulit gitu ya, apalagi anak-anak. Ya kita boleh seperti ini teman-teman. 161 ya udah, simpan dulu, buang dulu satu, bukan buang, titip satunya di ini, di yang sebelahnya nih, yang ditambahkan. 14 tambah 1 kan 15, jadi gampang ngejumlahinnya. 161 dikurangi, karena satunya disimpan jadi 160, tinggal 160 tambah 15. Itu lebih mudah orang menjumlahkan ketimbang 161 tambah 14. Bener nggak? Lebih mudah 160 ditambah 15. Makanya ini logika kita aja yang bermain. Berarti ini 175 kan. Beres. 5-nya simpan di sini sebagai hasil. Ini udah hasil. 17-nya simpan di sini teman-teman. Ya, mudah kan? Berikutnya 2 dikali 23. Giliran yang 2. 2 dikali 23. Di sini. Sama dengan 46 kan? Ditambah 17. Sama dengan, ini juga sama teman-teman. Cara mudahnya sama seperti tadi. Boleh ambil dulu, nyomot dulu 4 dari sini biar jadi 50. Yang kita ajarkan seperti itu kalau ke adik-adik kecil kita. Atau walaupun katanya pinjem-pinjeman ini nggak boleh ya, terserah itu. Kembali ke diri kita. Saya juga pernah membuat sebuah konten bahwa cara minjem itu kurang baik katanya. Nanti secara psikologinya kita biasa meminjam gitu. Ini kan tapi untuk hitung-hitungan. Nah itu terserah teman-teman, mau langsung juga boleh. Tapi kalau dulu saya waktu kecil, cara mudah saya menghitung itu seperti ini. Bisa disimpan 1 di sini biar 6 di sini biar gampang. 40 ditambah 17 tambah 6 kan 23. Jadi tinggal 40 tambah 23. Atau ya, kita nyomot dulu 4 di sini biar 50. Jadi kan tinggal 13. Jadi 50 tambah 13 63, sama saja. Atau mau langsung terserah. Ini sambil jalan ada teknik-teknik yang sederhana yang saya beritahukan. Berapa hasilnya? 63. Lihat baik-baik, 3-nya simpan di sini sebagai hasil. 6-nya simpan di atas. Berikutnya, ini angka terakhir. 4 kali 23, udah beres. Udah final nih. 4 dikali 23 sama dengan 80 ditambah 12. Ya caranya kan seperti itu. 92 baru ditambah dengan ini. Yang terakhir 6 sama dengan 98. Yang angka terakhirnya 98. Simpan di paling awal. 90, ini 9-nya kok gini. 98. Jadi hasilnya adalah hasil 42.763 dikali 23 adalah 963.549 sama seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat. Mudah. Sebetulnya caranya sama saja dengan cara yang ke bawah itu. Hanya cara yang ke bawah itu kan tahu teman-teman ya. Kalau 23-nya di bawah, 3 dulu beresin semua, baru 2. Kalau ini kan langsung 3 kali 23. 7 kali 23. 4-nya ini kali 23. Langsung ini diborong nih. Yang di sini ya. 23 ini. Jadi nggak satu-satu. Buat saya sih memang ini lebih praktis dari biasanya. Tidak lebih mudah banget, tapi paling tidak kalau kita memberi suatu suasana ya disebutnya, cara pandang yang baru itu suasana baru dengan cara seperti ini. Kok terlihatnya lebih mudah ya. Padahal mungkin memang sama saja, hanya ada beda sedikit caranya. Ini adalah suasana baru. Nah demikian dengan apa yang kita lakukan. Mungkin makin kesini kita berlatih itu semakin berat. Walaupun dengan cara baru. Saya berharap dengan cara baru ini, dengan sudut pandang baru, suasana baru, menemukan ya anak-anak kecil atau mungkin teman-teman sendiri menemukan cara, oh ini unik ya, ini beda ya.
Semoga seperti itu. Paling tidak, kalaupun semakin merasa semakin sulit, ini adalah cara yang memang pasti gitu. Jadi begitu semakin banyak berlatih, semakin mungkin capek, tapi begitu menghadapi hal-hal yang contoh-contoh yang 763 bukan 42.000 lagi ya, 763 dikali sekian, atau puluhan dikali puluhan lagi, 2 digit kali 2 digit, sudah terbiasa. Nah dengan ini teman-teman, berlatihlah, bukan dengan 5 digit saja, atau latihlah anak Anda, keponakan Anda, latih bukan dengan 5 digit saja, latihlah dengan lebih dari 5 digit. Ini latihan sederhana untuk adik-adik, untuk anak-anak, untuk keponakan-keponakan. Jangan nunggu seperti tadi saya bilang, nunggu kita dikasih PR-nya, jangan. Latih mereka semaksimal mungkin. Saatnya nanti menghadapi perkalian yang ratusan sudah, ini gampang. Demikian teman-teman, semoga berguna buat teman-teman semua apa yang saya bawakan ini. Semoga berguna dan berlatihlah terus, karena bisa saja tidak cukup, tapi usahakan menjadi mahir. Kenapa kita bisa menjadi mahir? Karena kita sering berlatih. Sering berlatih. Ya, seperti bela diri, saya sering menganalogikannya. Sering berlatih. Kita memiliki refleks yang bagus, kekuatan yang bagus, karena sering berlatih. Demikian saja teman-teman. Jangan pernah menyerah. Itu saja kalimat terakhir dari saya. Saya Jo Sandi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Bye.